Oke Opal Gengs, hari ini gue lagi ada di markas besar salah satu band legendaris di Indonesia yang namanya Gigi. Wah, pasti udah tahu dong. Dan kalau ngomongin band Gigi ini, mereka pertama kali meledak pada saat gue mungkin belum lahir. Makanya hari ini kita bakal ngulik-ngulik nih personil dari band Gigi. Plus kita bakal ngerecokin mereka lagi latihan di atas. Jadi ikutan yuk, gas! Assalamualaikum. Wah, iya. Maaf ya. Aduh, saya melipir sedikit. Halo. Melipir mah keluar. Oh iya. Apa kabar? Saya Willy. Iya. Aduh. Iya dong. Saya Willy. Aduh. Gua mau main band sama dia, sama Doci. Aduh. Iya kan? Waktu itu tuh 2000 berapa ya? Udah 16, 15. Ngobrol-ngobrol dikit tentang konser yang mau dikerjakan, terus juga karya-karyanya 30 tahun gitu kan. Kayaknya kita 5 tahun aja udah pot-potan gitu kan, bikin karya ini 30 tahun nggak selesai-selesai. Potan 30 tahun. Oh iya. Lebih berat lagi. Tapi gila sih, sebuah band yang bisa berkarya selama itu dan pastinya masih relevan, itu sesuatu banget sih pastinya ya. Pertama yang pengen aku tanya adalah awal mula terbentuknya Gigi itu seperti apa sih? Dari session player sih. Tadinya gua ketemu Bujana terus sama Ronald, tapi belum ada Gigi ya. Abis itu rekaman bareng, besoknya disamper latihan, tapi nggak nemu formatnya. Ganti-ganti vokalis tuh, dari Pierre terus ke Once terus ke Andi Rif, tapi nggak sempet jadi. Pas terakhir apa kita tambah formasi, ganti aja jadi 2 gitar. Karena waktu itu yang 90-an itu semua band di Indonesia pasti ada keyboard. Oke. Nah kita pingin beda, Bujana bilang kita cari gitaris almarhum Baron tuh. Nah almarhum Baron tuh diajak Arman punya band sendiri, mau rekaman tapi nggak ada gitarisnya. Iya. Diajaklah Baron, sama Baron dibalik lu aja yang kesini. Iya beneran dalam 1 hari lu itu. Wow, itu 1 hari itu berarti akhirnya jadilah terbentuklah formasi yang waktu itu Gigi di album pertama gitu ya berarti. Iya. Sekarang tuh kalau musisi caranya kita untuk bisa naik atau mungkin dikenal, mungkin gimana caranya biar viral. Tapi kalau zaman dulu kan nggak ada sosial media, terus juga mungkin sangat terbatas gitu. Nah kalau misalnya Gigi zaman dulu tuh strateginya apa biar akhirnya bisa meledak seperti itu? Kita susah juga, maksudnya untuk bahwa kita bakalan di level ini gitu. Kita nggak pernah prediksi untuk itu, walaupun kepengen gitu, cuman kita jalanin aja. Dan yang maksudnya yang jelas kalau buat gua ngelihat mau itu anak sekarang, anak dulu, keseriusan dulu deh gitu, diliatin gitu. Kalau lu mainnya jelek ya jelek, nggak bisa gitu. Selain usaha ya, maksudnya kan. Betul. Seperti itu sih. Jadi emang musiknya itu difokusin ya, gimana caranya biar bagus dulu, gimana caranya biar kompak dulu gitu ya. Dan akhirnya juga ya mungkin dengan kualitas tersebut akhirnya bisa sampai sekarang pun masih berlanjut gitu ya, berkarya. Tapi untuk angkatan dulu mungkin label. Itu ya. Dulu kan memang adanya label dan album itu penting. Albumnya itu. Kalau sekarang kan mungkin sekarang label udah nggak perlu kan, udah nggak perlu ada karena setiap orang setiap waktu bisa langsung upload. Iya, untuk betul, dulu betul. kan
Label. Jadi untuk bisa masuk label itu satu tantangan. Oke. Terfilternya di sana. Jadi kalau udah masuk di kontrak nih rekaman, wah itu udah lumayan ya Kemungkinan lah ya. kemungkinan bakal bisa dikenal nih gitu. Oke. Punya karya tentunya. Iya. Itu makanya kalau zaman dulu kan suka ini bandnya mau diorbitin. Iya, Itu tuh di situ tuh ya. Jadi Iya, orbitin sama label atau diorbitin sama manajemen seperti itu ya jatuhnya. Oke. Nah, kalau yang aku tahu adalah dari band Gigi itu album pertamanya tidak semeledak album keduanya gitu kan. Di album pertama mungkin bisa dibilang ya so-so lah gitu. Tapi pas album kedua itu sangat meledak gitu. Nah ada gak sih rasa ngedrop gitu kayak aduh emangnya kita bener ya bisa ngeband seperti ini atau rasanya kayak Pasti album satu dong. Iya bener atau kayak ada gak sih rasa wah kayaknya bukan di sini deh jalan kita seperti itu. Enggak sih waktu album pertama jadi kita manggung ngerasain ngebandnya udah asik. Jadi nggak kepikiran bahwa wah nggak laku nih kita. Enggak, sama sekali enggak. Jadi karena mungkin sebelumnya kita kan bandnya nggak ada yang serius mungkin ya. Artinya gini, sebelumnya semuanya jadi session player gitu. Pas wah ini ngeband enak nih. Nah, jadi pengen bikin album kedua, jadi pengen terus pengen bikin, makanya cepet banget kita tuh, nggak sampai setahun kita bikin album kedua. Jadi kebetulan album kedua ya dapat rezeki mungkin ya, dikenal, lagunya masuk dan ya goal lah gitu ya, dan diterima karena pada saat itu kan musik lebih banyak yang slow rock gitu ya. Lagi demam-demamnya musik rock Malaysia gitu kan. Kita ngeluarin lagu yang lebih medium ke atas lah gitu. Itu mungkin dan jadi itu jadinya memberikan warna juga yang beda pada saat itu dan ya alhamdulillahnya adalah bisa meledak juga gitu ya. Ini aku habis nonton sebentar, aku ngebuka videonya. Oke. Ini ada video klip Janji. Nah, pengen bacain aja ini ya. Satu komentar aja. Katanya, generasi tabung 3 kg minggir dulu. Karena lagu ini generasi minyak tanah punya selera. Boleh tanggapannya? Untung gak disuruh nyuci patung ya. Iya bener sih, emang itu generasi minyak tanah kita, generasi minyak tanah. Itu punya selera. 95. Janji 95. Album pertama Angan 94. Oke. Gitu. Bener itu generasi minyak tanah. Itu ya. Yep. Album favorit susah ya kalau ditanya ya. Mungkin album kedua kali ya. Album pertama kedua lah kalau disuruh memilih gitu. Formasinya masih berlima karena habis itu kan Baron keluar gitu ya. Bukan original Gigi tapi maksudnya formasi berlima yang menghasilkan istilahnya genre musik pop rock yang unik dari Gigi itu kan terbentuk dari 5 kepala itu gitu ya. Dari almarhum Baron, Ronald, Thomas, Bujana sama Arman gitu. Jadi 2 album itu sih kalau disuruh memilih 1 dan 2. Apa yang beda dulu sama sekarang berarti? Yang perbedaan dalam berkaryanya gitu. Dulu sama sekarang. Kak, tadi sih sebetulnya fondasinya Bujana udah cerita bahwa ya yang label itu ya. Jadi itu sangat komponen sangat penting. Nah bedanya kalau dengan sekarang ya tadi sekarang tuh kan lu mau dimanapun di kamar udah bisa upload sendiri. Udah karya lu bisa diketahui sama orang gitu. Perbedaannya sih sebenarnya di situ. Tapi ya perbedaan yang lain juga banyak. Sekarang udah tidak ada fisik. Ya kan? Sekarang cuma digital semua gitu. Fisik sekarang udah menjadi sebuah collector item gitu. Ada tapi collector item gitu kan. Terus apa lagi? Promo. Dulu tuh karena promo tuh dulu cuma TV, majalah, radio dan koran. Jadi satu album tuh udah bisa waktunya 1 tahun. Tahun berikutnya tuh harus keluar album kedua. Nah kalau sekarang kan satu single bisa 1 tahun. Karena kanalnya banyak banget kan. Perbedaannya kayak gitu. Banyak sih perbedaan yang lain. Iya. Tapi pokoknya pada zaman dulu juga perjuangannya mungkin mirip kali ya. Maksudnya masih tetap sama gitu ya. Kita harus bikin karya yang bagus lah. Harus bikin. Sama kalau itunya sama. Iya, cuman karena perubahan industri, perubahan teknologi dan sebagainya, jadinya
cara promo dan sebagainya udah beda-beda. Mungkin ada nambahin kalau perbedaannya dulu sama sekarang. Kalau dulu bikin musik cuman pakai kuping. Kalau sekarang pakai gambar. Oh iya. Ya kan ngedit kan. Malah lebih mitingin gambar. Iya. Dulu kan main drum gitu kita nggak pernah mikir tepat apa. Nggak ada dulu. Nggak ada. Terus kita main nggak ada apa namanya copy paste nggak ada. Nggak bisa tuh kayak nge-track. Nggak ada. Iya. Oke. Nah kalau mixing pun kita cuman mixer kuping aja karena gambar nggak ada. Kalau sekarang kan gambar dibantu. Ya jadi teknologinya tambah bagus ya, kita menikmati juga sekarang gitu. Cuman bedanya tuh. Kalau gue sih kita tuh duluan lahir aja. Iya. Keuntungannya. Keuntungannya itu yang sekarang untungnya teknologi udah mau kayak apa kan banyak. Cuman hidupnya saingannya lebih berat. Bener. Makin banyak gitu. Dan sekarang semua orang tuh bisa mengaku bahwa gua produser. Gua artis. Gua ini. Kalau ininya udah judulnya namanya ini artis gitu. Gitu maksudnya bukan ini, maksudnya karyanya misalnya baru 3 lah anggap gitu. Betul. Produser. Oke. Ya itu buat gua sih orang-orang yang hebat, nekat gitu untuk mempublikasikan. Iya bukan, maksudnya nekat banget. Hebat nekatnya. Bukan, tapi maksudnya nggak untuk choice sebuah jalan hidup gitu kan, itu kan nggak gampang gitu. Betul. Maksudnya ada orang yang sampai ke sana gitu. Untuk menentukan bahwa gua ini siapa, tapi bukan orang lain yang nge-labelin. Iya. Labelin sendiri. Itu. Ya sekarang yang paling penting mah contreng biru. Oke. Enggak, maksudnya itu orang-orang yang menurut gue mungkin nekatnya gue zaman dulu sama zaman kini beda tuh. Oke, benar. Betul. Untuk nih gue gitu, itunya tinggi, memang harus gitu mungkin. Percaya diri gitu ya jatuhnya. Dan mungkin kalau zaman dulu agak beda gitu. Iya, maksudnya ya kan tadi kan kita nekat sebetulnya kan keluar dari rumah tuh beneran orang-orang nekat kayak Arman udah jelas dari UI gitu kan yang bener-bener zamannya itu memang sekolah itu diutamakan banget kan. Sampai sekarang juga kan masuk. Iya, maksudnya dia gitu ngelepasin begitu aja berarti kan ada sisi nekatnya kan. Betul. Bener nggak Man? Betul. Iya. Dan di situ akhirnya terlihat lah gitu ya bahwa udah pakem, udah pengen nih ini jalan kita nih gitu kan. Nah kalau untuk 5 tahun pertama Gigi ini bisa dibilang banyak pasang surutnya ya kalau kita lihat. Boleh bisa cerita dikit gak sih mungkin tentang ya misalnya udah tenar terus banyak founding membersnya yang mungkin resign terus juga tidak ada. Iya. Atau mungkin ada satu lagi yang kayak misalnya ganti format gitu. Nah seperti itu seperti apa tuh? Ya orang bilang kan patokannya apa tahun keberapa gitu. Tahun ketiga katanya. Kebetulan memang tahun ketiga memang berubah ya jadi berempat. Terus kesempatan kita tinggi banget waktu tahun ketiga itu. Tiba-tiba tour gitu kan. Tour tapi harus Thomas pergi gitu. Tapi kita tetap harus ngejalanin gitu ya. Perjalanan lumayan berat banget sebenarnya. Itu daripada gendong gua waktu itu. Iya, kalau bisa diingat kita tour yang pertama kali di album ketiga itu 16 ya. Ya mungkin 16 kota atau 18 lupa ya. Kita sambil rekaman 2 minggu tuh harus selesai satu album. 2 minggu? 2 minggu dan besok pagi kita berangkat tour, malam ini bikin cover. Rock and jadi roll itu bener-bener bikin malam ini sebelum selesai belum mixing ya. Selesai ya pokoknya perjalanan mixing. Mampir ke tempatnya Dik Doang, bikin cover tulis tangan akhirnya. Covernya tulis tangan. Besoknya kita berangkat tur, nggak ada revisi, kita ketemu albumnya di kota lain. Wah. Jadi ya kondisinya berat, nggak ada pemain baru kan latihan lagi dan ngejalanin tur. Di sisi lain seneng karena apa yang kita jalanin dinikmatin banyak orang gitu. Iya. Gila. Itu rock and roll banget ya, 2 minggu, terus juga album. Wah. Sebetulnya nggak 5 tahun ya, 10 tahun. Hendy kan udah 20 tahun. Sampai 10 tahun Gigi kan masih ada
perubahan yang lumayan signifikan dan perubahan yang lumayan cukup memusingkan juga gitu ya. Tiba-tiba Budi mengundurkan diri gitu, gue kayaknya keluar deh gitu ya, stop aja deh dari Gigi gitu. Terus tapi Budi nyaranin Hendy aja deh gitu yang gantiin gue gitu. Ya akhirnya karena Hendy pernah kerja sama Bujana, Hendy dipanggil, itu juga sama langsung juga. Coba lu dari belum ngomong deh, lu pas dipanggil langsung. Karena album satu, saya masih di Ya itu langsung juga kan sama kan, gue juga cepat. Iya langsung, karena gue masuk itu ternyata lagi garap original soundtrack Brownies. Oke. Ya gue pokoknya suruh latihan, pas gue nyampe studio, gue kira latihan lagu lama kan, lagu ya mau manggung gitu. Enggak, garap album. Ya udah, garap album, ya udah rekaman, rilis. Oke. Jadi ya proses gue seperti itu gitu. Jadi akhirnya ya keteterannya adalah di saat kita mau manggung. Jadi yang pertama gue masuk itu mengerjakan produksi album. Nah pas mau manggung harus latihan kan. Yang membiasain yang gue orang baru ngebiasain lagu-lagu lama yang udah terbiasa sama Kang Budi waktu itu udah 7 tahun ya. Nah membiasakan telinga. Terus gue juga memasukkan unsur gue ke dalam sebuah hal yang baru itu kan. Ada yang sukses, ada yang enggak kan pastinya gitu. Wah itu emang transisinya yang cukup rada berat gitu. Harus benar struggle banget. Iya. Sampai nemuin, oke, ini segini nih. Gua partnya segini. Gua terutama sama Thomas ya. Thomas pasti akan beracuan ke yang lama dulu kan. Gue masuk ke lama, terus akhirnya kita cari, kita cari format yang baru nih. Untuk misalnya aja nih ya lagu Jomblo atau lagu Andai yang terdahulu gitu loh. Jadi ya itu lumayan. Oke, berarti apa berarti challenge-nya apa pada saat itu? Apakah itu kreativitas, bikin solid lagi? Challenge terbesarnya apa pada saat itu? Yang pasti bikin solid lagi ya. Karena itu kan kayak roda 4 kan. 3 udah saling memahami nih lah. Udah 1 baru kan. Nah, gimana lu bisa masukin yang baru ini? Yang pasti gue harus beradaptasi ke 3 kan gitu loh. Jadi tapi gue seneng ya yang bertiga ini yang bener. Gue pengen hal yang baru dari lu. Jadi ya itu akhirnya masuk tuh secara chemistry. Secara chemistry-nya masuk. Jadi gue bener-bener gue main ala gue ya gitu loh. Tapi dengan tetap terpakem, terframe dengan yang gak mungkin kayak janji gitu ya. Gak mungkin kita ngubah total secara lagu itu kan evergreen banget. Iya benar. Jadi itu tuh yang jadi patokan gitu kita gitu. Tapi dengan mungkin new arrangement dan segala macam bisa bikin fresh. Ada pressure gak sih kayak? Ini namanya Gigi nih besar gitu. Pasti. Kalau gue tuh terus terang mengidolakan Ronald dari dulu. Terus Kang Budi. Ya gue dari kecil udah nonton Kang Budi gitu. Dan pasti itu banyak pertanyaan pas gue masuk. Emang pasti banyak pertanyaan dari teman musisi. Mungkin ke mereka gitu. Kenapa nih ngambil nih orang gitu loh. Iya. Pasti gak ada itu. Bener. Terus yang udah terbiasa. Ada gue waktu pertama kali gue main di Malang tuh. Jumpa fans Gigi. Ada yang gak mau salaman sama gue Gigi. Gigi gak mau gue, lu gantiin Kang Budi gitu. Waduh. Oh ya udah gue bilang. Tapi itu emang gimana? Fanatik. Sama ya usia juga kan waktu itu Gigi udah 10 tahun. Ya benar. Kalau mungkin baru 2 tahun 3 tahun ya mungkin masih orang kalau 10 tahun kan establishnya udah beda ya. Betul. Karena gue lihat di Gigi itu emang punya selain giginya sendiri, setiap personelnya juga punya color masing-masing gitu yang benar. Wah, gue harus gimana nih? Oke, gue harus gini. Ya tapi ngajarin gue untuk ternyata bermusik itu bukan hanya lu punya skill bagus, tapi lu bener-bener udah lu jadi apalagi udah di band itu lo harus punya package lengkap gitu. Iya, benar. Harus jadi brand. Benar. Ya brand lu secara pribadi sama brand lu sebagai anak band Gigi. Kayak puzzle ya, kayak main puzzle gitu jatuhnya. Gimana caranya masuk warnanya. Iya. Ya disiplinnya beda lagi. Karena sangat beda sih.
kebiasaan jadi session dibawa ke band juga nggak bisa gue bilang. Jadi emang gue sih bener-bener harus switch banget. Ya, 180 derajat gitu ya. Untuk memikirkan ya itu tadi udah ada di dalam secara official gitu. Oke, tadi udah sempat ngomong juga tentang jomblo. Nah, jomblo ini pada masanya juga kan ibaratnya sesuatu yang apa ya, baru gitu kan. Boleh cerita dikit gak sih tentang ini dan kayak kalau sekarang mungkin viralnya gara-gara TikTok, gara-gara Instagram. Kalau zaman dulu berarti slang kayak jomblo gitu. Dari mana? Iya dulu bikin lirik. Terus emang liriknya menceritakan tentang seseorang yang belum punya pasangan lah gitu. Nah, terus kebetulan gue sama Thomas kan orang Sunda. Terus di Sunda tuh ada kata jomblo. Cuman radikalnya sebetulnya arti jomblo yang sebenarnya tuh lebih sangar sih gitu, sarkas. Jadi jomblo tuh yang kayak nggak laku dilewat sama saudara-saudaranya nikah gitu. Dia tuh udah bener-bener menua terus. Nah itu aslinya itu. Tapi di kalangan anak-anak muda Sunda gitu dulu ya karena jadi slang pergaulan, jadi lu masih jomblo. Nah ini pada saat ada lirik itu kita kasih jomblo ya. Saat itu kebenaran kan gua, Budi, Thomas tuh anggap orang Bandung gitu kan, orang Sunda. Ya, cuman Bujana nanya jomblo tuh apa? Ya diterangin jomblo tuh gini. Nekat. Ya udahlah nekat aja. Ya udah. Pas kita ngomong ke Sony Music saat itu label, gimana? Mereka setuju aja. Pas dikeluarin justru jadi kayak clickbait gitu. Malah clickbait. Jadi misalnya gue inget banget tuh itu Pak Prambors lagi gila-gilanya di Jakarta. Penyiarnya tuh ini ada sebuah lagu baru dari Gigi judul jomblo apaan gitu kan. Dia nanya antar si penyiarnya tuh nanya gitu. Ini katanya menurut Gigi sih jomblo tuh artinya orang yang gak laku, yang belum punya pacar apa dan sebagainya. Nah gara-gara dari situ mungkin kan karena Prambors itu kayak jadi patokan. Semua penyiar di seluruh mungkin kalau di daerah Jawa Barat mereka udah ini jomblo liriknya pasti mengenai ini. Nah kalau yang di seluruh Indonesia tuh patokannya mungkin dari yang anak Jakarta, penyiar Jakarta. Ya akhirnya jadi alhamdulillah lagu itu jadi jalan sampai Malaysia. Malaysia pun menggunakan kata-kata itu berarti ya. Nah akhirnya ya udah lagu kata jomblo itu jadi menasional. Jadi sebuah jargon akhirnya sampai sekarang pun ya orang masih menggunakan gitu kan. Wah kalau lo belum laku ya lo masih jomblo. Itu jadi lebih halus gitu ya jatuhnya. Oh iya gue jomblo nih gitu. Setelah itu tuh kalau nggak salah keluar Jomblowati kan. Iya sih, salah satu lagu hits mereka Jomblo kan kalau nggak salah dari album Untuk Semua Umur ya. Itu ya akhirnya membuat itu menjadi tren yang mungkin sampai sekarang kali ya masih orang pakai itu gitu. Kalau itu tadi jomblo, ada satu lagi mungkin pada saat Gigi juga salah satu yang pelopor untuk album rohani pada saat itu dan religi. Nah kalau ngomongin tentang album religi itu ada juga tema ngabuburit. Nah itu kan ibaratnya ngabuburit itu juga menjadi jargon gitu. Ini jadi ibaratnya udah langganan nih bikin jargon kayaknya ya. Sama ngabuburit juga pas kita ngeluarin album religi. Nah itu formasi. Jadi kan dari Brownies itu kan langsung ngerjain album religi. Itulah di situ yang kalau menurut Hendy dan menurut kita tuh, nah ini nih Gigi yang baru gitu. Dengan pemain drum yang baru, nah ini nih warna Gigi yang baru tuh ini gitu. Dan akhirnya memang kan diterima si album religi itu. Betul. Nah ketika itu kita bikin religi, terus juga ada konsep, yuk kita tur. Saat itu kan tur di bulan puasa nggak boleh, nggak dikasih izin, tidak ada izin. Cuman mungkin karena konsepnya kuat yang dikeluarkan sama manajemen kita bahwa ini kan turnya juga emang membawakan lagu religi di bulan puasa, terus digabung dengan tausiahnya Ustadz, gitu. Betul. Nah akhirnya mungkin izin itu keluar. Nah dulu gue sama Thomas karena orang Bandung, dulu di Bandung tahun 80-an tuh ada festival ngabuburit. Festival musik ngabuburit 1 hari doang di Gelora Saparua. Itu buat gua sama Thomas kayak wah itu keren banget gitu ya. Kayak sebuah festival musik gede 1 hari di bulan puasa ngabuburit sore-sore. Terus ya seru juga ya Mut kalau ngabuburit diadain lagi. Nah karena konsep yang tadi itu tepat, kita coba dengan satu sponsor. Ternyata polisi dan sebagainya mengizinkan. Ternyata lagu religinya juga meledak. Nah jadi konsep yang tepat kalau menurut gue sih. Lagunya tepat, diterima. Konsep turnya juga tidak mengada-ngada. Kita memang jam 4 sore bawain lagu religi bukan lagu pop.
dengan ada tausiahnya untuk masa. Ya akhirnya ya si kata ngabuburit itu yang akhirnya orang mengindonesia. Di tahun kedua di tahun ketiga gue inget banget deh. Kita ada main, kan itu biasanya Jawa Barat tuh ngabuburit. Tapi ada main satu main ke Semarang. Turun dari pesawat keluar, tiba-tiba di depan bandara, ya keluar bandara tuh ada spanduk ngabuburit di mall apa, bukan kita. Bukan Gigi. Tapi orang lain. Iya benar. Cuman kan gue bilang, ini kan Semarang Jawa Tengah. Jawa gitu, bukan Sunda. Kalau Sunda ngabuburit udah tahu. Benar. Oh ternyata sudah. Kalimantan juga udah mau. Ya. Ada juga. Kalimantan. Gue bilang ternyata sudah meng-Indonesia juga. Indonesia. Terus ngabuburit saya ingat ketika Mas Denny Petek, manajer lama mereka itu bikin puasa itu biasanya musisi nggak ada job gitu ya. Tapi Gigi akhirnya bagaimana cara supaya bisa dapat job, akhirnya dapat manggung di acara-acara Ramadan gitu. Sampai akhirnya mereka bikin album Ramadan, kan beberapa kali album religi gitu ya. Yang akhirnya itu tadi ngabuburit itu menjadi melekat menjadi sebuah istilah untuk menunggu maghrib tiba gitu ya. Tapi ya benar, si Gigi salah satu yang mempopulerkan itu gitu dengan album religinya waktu itu. Jadi masuknya bukan bahasa Sunda lagi gitu ya, udah menghabiskan waktu mendekati maghrib.